Ya, di saat energi bangsa Indonesia tengah fokus menghadapi pandemi, sebagian pihak terus berupaya menggulirkan wacana Jokowi 3 periode yang jelas sudah bertentangan dengan konstitusi. Wacana itu pun kembali mendapat penolakan dan dinilai tidak lagi relevan. Bagaimana sebenarnya konstitusi kita mengatur periodeisasi masa jabatan presiden? Mengapa wacana ini kerap kali muncul? Mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, dan juga ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Mbak Bivitri, selamat malam. Bang Ali, selamat malam. Apa kabar? Yo, selamat malam. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bibip dan Bang Ali, kita bicara soal wacana yang bisa kita sebut inkonstitusional ya, karena bertentangan dengan konstitusi kita soal menawarkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ini sebetulnya wacana yang bukan yang baru, sudah pernah dihembuskan, kemudian redup lagi, tapi muncul lagi, bahkan sudah menduetkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu ya. Kalau tadi kita lihat hasil survei SMRC, yang mungkin tadi juga ada Mbak Bivitri di sana dalam diskusinya menyebut bahwa dalam survei 74% rakyat menilai pembatasan jabatan presiden 2 periode harus dipertahankan. Dan mayoritas warga tidak setuju Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2024. Mbak Bivitri, ketika isu ini kembali muncul, ini apakah menurut Anda ada orang-orang yang pura-pura tidak tahu soal aturan konstitusi kita tentang masa jabatan, atau memang ada celah yang masih bisa digunakan untuk bisa mengubah periode masa jabatan presiden? Ya, makasih Mas Renhat. Ini penting sekali karena celah sebenarnya tidak ada. Satu-satunya celah adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Dan saya kira dalam situasi sekarang itu bukan langkah yang bijak ya. Tadi Mas Renhat dalam pembukaan sudah mengatakan kita sibuk dengan pandemi, kondisi ekonomi menurun dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita harus bicara amandemen. Saya kira bukan momentum yang tepat. Jadi celah satu-satunya hanya amandemen karena pasal 7 Undang-Undang Dasar kita jelas itu di perubahan yang pertama tuh 9 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya 5 tahun masa jabatannya dan sudahnya hanya untuk sekali saja dapat dipilih kembali. Jadi Pak Jokowi sudah melampaui itu dan kita sudah dengar ternyata Pak Jokowi juga sebenarnya tidak berniat. Kalau saya sih melihatnya bukannya tidak tahu ya Mas, tapi memang ada dua dugaan saya. Pertama mau melakukan manuver politik ya, jadi entah siapa di belakangnya itu nanti urusan berbeda ya. Tapi yang jelas buat saya bukan pura-pura tidak tahu. Mas Kodari yang saya lihat kawan saya juga waktu sekolah bareng-bareng di Inggris, jelas nggak mungkin dia nggak tahu pasal 7 Undang-Undang Dasar ini. Tapi ada tujuan lain di balik itu. Dan yang kedua dugaannya adalah tentu saja untuk menutupi negosiasi-negosiasi yang tengah terjadi di belakang itu. Saya kira semua sudah bicara soal 2024 ya, calonnya sudah banyak, sudah pertemuan-pertemuan juga diliput di media massa, kemungkinannya itu. Tapi saya kritik nih orang yang mendirikan ini karena Pak Jokowi sendiri sudah bilang tidak setuju. Dan saya kira ini juga menyesatkan masyarakat, isu ini inkonstitusional kok gitu ya. Saya khawatir masyarakat menjadi bertanya-tanya persis yang Mas Renhat tadi tanyakan, emang konstitusi kita punya celah tidak sih? Akibatnya akan ada perdebatan yang menurut saya kontraproduktif dengan konstitusionalisme kita yang sebenarnya sedang harus fokus soal-soal kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi bukan pura-pura tidak tahu ya saya kira, tapi tujuan-tujuan politik di belakang itu. Iya, karena kan sebetulnya periode ini kan ya pasti sudah tahu, tapi kan betul sekali menjadi pertanyaan kenapa kemudian ini terus-menerus digulirkan, apapun kemudian motifnya, sehingga penting untuk kita kembali mengingat bagaimana kemudian konstitusi kita, apakah kemudian ada celah. Tapi ada satu celah misalnya tadi Anda katakan adalah amandemen, dan ini tentu butuh kekuatan politik begitu atau manuver politik. Apakah ini kemudian ya kalau kita membaca lebih jauh ini tentu mungkin mendapat penolakan, tapi ketika celah itu ada satu ya tetap saja artinya ada kemungkinan untuk bisa mengubah itu ya Mbak Bivitri. Ya, kemungkinan sih selalu ada karena pasal 37 Undang-Undang Dasar kita juga membuka peluang itu dan memang lazim ya dimanapun di dunia ini pasti namanya konstitusi bukan kitab suci jadi bisa saja diubah. Nah, pasal 37 konstitusi mengatakan bahwa sepanjang suatu usul amandemen diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Jadi anggota DPR 505, anggota DPD 106, 2/3 dari total itu harus disahkannya dulu. Dan kalau sudah disetujui masuk ke agenda,
mereka bisa mengadakan rapat. Rapat itu kalau dihadiri oleh tiganya, kemudian bisa disetujui oleh 50+1 dari total orang yang hadir dalam rapat. Itu prosedurnya ya. Tapi jadi begitu, kalau misalnya dikatakan ada kemungkinan amandemen, iya. Dan saat ini sebenarnya MPR memang tengah melakukan upaya untuk melakukan amandemen. Yang saya juga tidak setuju dengan kondisi yang sekarang begitu ya. Tapi memang amandemen tengah dilakukan, tapi itu pun sebenarnya fokusnya bukan pada masa jabatan. Ya, PDIP dan lain sebagainya mendorong supaya ada haluan negara. Ya, dan itu masih terus diperdebatkan. Jadi bukan juga soal 3 periode, soal haluan negara yang terus diperdebatkan. Oke, menarik penjelasan Anda, Mbak Bivitri. Saya ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali, Presiden kan sudah tegas-tegas menolak ya Bang Ali untuk maju menjadi 3 periode gitu. Tapi kalau kita diskusikan kembali, ini kembali muncul lagi, bagaimana Anda melihatnya Bang Ali Mokhtar Ngabalin? Ya, sebetulnya kan sudah selesai nih. Konsentrasi kita sekarang itu, Presiden sedang konsentrasi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dengan varian baru. Itu artinya bahwa membutuhkan terlibatan banyak orang, kawan, teman, sahabat, rakyat, dan seluruh elemen dan komponen bangsa. Mari kita konsentrasi itu ke sana. Soal 3 periode ini udah selesai, nggak usah lagi dibicarakan. Siapa yang mau berteriak, siapa yang mau buat ono tim ini segala macam, udah kelar itu. Supaya konsentrasi kita harus fokus ya. Presiden kan sudah bilang supaya dari pikiran, pendapat, dan sikap beliau itu jelas ya. Jadi jangan ada yang bikin gaduh. Jangan ada yang bikin gaduh ruang publik ya. Mari konsentrasi, bantu pemerintah, kemudian kita bersama-sama memiliki satu kesempatan dan waktu menghadapi pandemi dengan varian baru ini. Kenapa begitu? Karena urusan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Akibat daripada banyaknya orang tidak mendengarkan himbauan, seruan, nasihat-nasihat pemerintah dan Bapak Presiden, jadilah seperti hari ini. Karena itulah dalam hal ini udah selesai ya. Tadi Mbak Fitri dengan lantang dan bagus, saya senang sekali. Itu jelas. Pertama itu kan sudah ada itu. Ya. Pasal 7 jelas berikan tangan terang benderang ya, Reinhard. Sehingga setelah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita tetap seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden tentang konstitusi. Karena Presiden adalah pasti tunduk dan patuh pada ketentuan konstitusi yang ada, sehingga saya kira kita tidak boleh menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan masalah ini. Nah, gitu, Renat. Baik, Bang Ali bikin gaduhnya ini menurut Bang Ali kenapa? Ketika masih ada orang-orang yang menggulirkan wacana ini kan bukan sekali 2 kali ya, berkali-kali sejak, kalau saya tidak salah, kemudian sejak awal Presiden menjabat di periode kedua misalnya. Kemudian ada lagi entah ini kemudian apapun motifnya ya, entah motif politik atau mungkin menutupi isu yang lain atau apapun itu ya. Tapi bikin gaduhnya menurut Anda bagaimana Bang Ali? Iya, kalau sekarang orang lagi serius menghadapi bagaimana varian baru dan COVID-19 yang luar biasa meningkat di beberapa tempat, kemudian tiba-tiba ruang publik harus kita isi lagi dengan membicarakan tentang periode yang saya tahu persis bahwa ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden lagi, yang menjadi baran di mana-mana membicarakan tentang strategi politik yang lagi-lagi nanti Presiden yang menjadi tertuduh. Sementara kurang apa penjelasan Presiden terhadap apa yang beliau sampaikan ketika ditanya oleh teman-teman wartawan, apa tentang 3 periode dan lain-lain sebagainya. Meskipun saya mengerti bahwa kawan-kawan yang sedang menggulirkan 3 periode ini selalu menggunakan beberapa contoh-contoh dari negara-negara lain, seperti Amerika yang beberapa kali juga mereka negaranya dengan periode
lama, kemudian di beberapa tempat lagi. Tapi bagi Indonesia dan penjelasan Bapak Presiden itu kan sudah clear sesungguhnya. Jadi kalau ini terus harus nanti diangkat kemudian menjadi perbincangan lagi, sesungguhnya waktu kita harus disediakan untuk membicarakan tentang bagaimana cara kita saling mengingatkan terus-menerus mengingat ada protokol kesehatan dengan pandemi yang ada. Itu yang saya sebut dengan jangan bikin gaduh di ruang publik. Itu menurut pandangan saya. Ya, diskusi ini kemudian kita memang tujukan untuk agar publik tercerahkan ya, bahwa ini memang inkonstitusional, ini memang layak untuk dikritisi dan memang bertentangan begitu, sehingga kemudian ini bisa menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang terus-menerus menggulirkan isu ini. Bahayanya, Mbak Bivitri, apa bagi demokrasi kita ketika isu ini terus dimunculkan atau bahkan ketika posisi presiden itu menjadi 3 periode? Nanti kita bahas segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan diskusinya. Tadi kita sudah banyak membahas soal wacana ini, mengapa kemudian inkonstitusional, sudah dipaparkan juga tadi oleh Mbak Bivitri, dan memang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Tapi Mbak Bivitri, dari hasil yang tadi dipaparkan dalam survei atau paparan SMRC misalnya ya, ada yang cukup menggelitik saya nih Mbak Bivitri. Ketika ditanya ya, publik ini ditanya dalam survei itu menolak 3 periode atau tetap mempertahankan 2 periode, angka cukup tinggi ini, masih sekitar 74%. Tapi ketika disodorkan nama Pak Jokowi, angkanya ini ada penurunan, Mbak Bivitri, menjadi hanya 52,9%. Artinya ada kecenderungan bahwa publik yang ditangkap dalam survei itu mendukung Jokowi untuk 3 periode. Apa yang Anda baca dari hasil survei itu, Mbak Bivitri? Ya, jadi saya melihatnya secara prinsip, dan ini saya kira suatu pertanda yang baik ya dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Ada responden, paling tidak respondennya SMRC tadi, menangkap bahwa pembatasan kekuasaan itu perlu. Nah, tapi ketika berbicara favoritisme, kita juga tahu bahwa Pak Jokowi memang dukungannya besar begitu ya. Itu pertama ya, jadi mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Pak Jokowinya itu sendiri. Dan ya, jadi makanya mulai kurang konsisten di situ. Tapi yang kedua juga saya kira ada kecenderungan memang saya kira itu juga suatu hal yang agak natural ya, bahwa kita cenderung tidak mau keluar dari status quo. Maksudnya tidak mau keluar dari situasi yang dianggap nyaman. Karena kalau ganti orang sih ada ketidakpastian sedikit banyak. Kita belum tahu nanti 2024 apa gitu ya ke depannya. Saya kira itu yang menyebabkan ada sedikit penurunan. Tapi overall kalau saya melihat bahwa tidak ada dukungan untuk mengubah masa jabatan presiden, itu saja sudah ungkapan yang baik dari responden. Dan saya kira ini yang perlu terus-menerus kita besarkan dan mengingatkan untuk pihak-pihak yang masih saja ingin menggunakan isu inkonstitusional ini untuk barangkali kepentingan politik mereka masing-masing begitu ya. Ini suatu tindakan yang tentu saja tidak melanggar hukum, tapi kalau istilahnya ngabalin tadi membuat gaduh begitu, tapi paling tidak ini membuat kita jadi kurang fokus pada hal-hal yang mestinya kita pecahkan pada saat ini. Dan yang saya khawatirkan juga nanti demokrasi kita jadi orang-orang, maksudnya masyarakat publik secara luas mulai berpikirnya lebih banyak kepada orang ketimbang pada sistem. Ya, jadi dengan ada isu seperti ini kan jadi ada pemikiran-pemikiran. Apakah kita perlu dukung nih juga ya Pak Jokowi, lanjut saja ya. Dan karena Pak Jokowi populer jadinya mungkin ada dukungan. Dan ini yang tidak kita inginkan. Karena menurut saya pasal 7 Undang-Undang Dasar kita itu sudah tepat untuk mengatur pembatasan kekuasaan. Oke. Nah, Mbak Bivitri, siapapun kemudian presiden ya, tidak hanya katakanlah Pak Jokowi ya, ketika isu-isu 3 periode digulirkan, dimunculkan, meskipun mungkin hanya sekedar gimmick atau gorengan politik saja, tapi kan pasti sedikit banyak ada impact ya terhadap masyarakat. Lebih lanjut, bahayanya bagi demokrasi kita, Mbak Bivitri, ketika sebagian orang secara pribadi atau mungkin berkelompok, mengatasnamakan kelompok itu terus-menerus menggulirkan isu ini, apa bahayanya? Kita punya pengalaman dipimpin oleh presiden dan jabatan cukup lama begitu sebelum reformasi. Iya, dulu Presiden Soeharto itu 7 kali ya, 7 kali 5 tahun, sangat-sangat berlebihan.
buruknya adalah dua hal sih. Yang pertama kita semua tahu ungkapan dari Lord Acton yang terkenal tapi sangat betul, yaitu power tends to corrupt. Jadi kalau sudah terlalu lama ada kecenderungan orang pemimpin itu memang tidak ingin turun karena sangat nyaman dan jaringannya juga sudah terpelihara begitu besar. Saya kira tidak hanya Presiden Soeharto, tapi Presiden Soekarno pun sempat bahkan mendeklarasikan presiden seumur hidup ya waktu itu. Nah, tapi yang kedua juga, saya kira Indonesia butuh regenerasi aktor politik. Kita ingin sebenarnya tokoh-tokoh baru. Di Indonesia saya kira tidak kurang loh orang-orang pemimpin, calon pemimpin yang hebat. Nah, cuma kalau diskusinya balik lagi ke orang-orang yang sama, apalagi ini Pak Jokowi kan juga dipasangkannya oleh kelompoknya Mas dan kawan-kawan dengan Pak Prabowo begitu ya. Jadinya kita seakan-akan tidak mau keluar dari percakapan yang ada sejak 10 tahun belakangan ini. Dan jadinya sayang, kita perlu darah-darah segar baru begitu ya, supaya dinamika politik kita ada lebih seru gitu, dan mudah-mudahan yang lebih baik, ada inovasi baru dan lain sebagainya. Demokrasi juga membutuhkan pergantian pemimpin gitu. Itulah demokrasi yang sehat. Iya. Mbak Bivitri, bagaimana menurut Anda melawan logika bahwa dengan menyandingkan Jokowi dan Pak Prabowo ini justru menghilangkan polarisasi ya. Logika ini kan kemudian yang digunakan untuk melawan logika konstitusi begitu, bahwa ini sudah diatur kok sebenarnya, kenapa harus diotak-atik lagi begitu? Iya, itulah tadi untung Mas Renhat bertanya ini, karena tadi saya begitu mendengar cuplikan berita, saya juga langsung berpikir mendasar sekali. Apakah cara untuk mengurai itu kita ya, ada ya cebong kampret dan seterusnya begitu ya, apakah dengan cara melanggar konstitusi? Banyak cara lain, dan sesungguhnya sudah terjadi sekarang. Pak Prabowo sekarang di kabinet kok begitu ya, berpelukannya sudah sering terjadi. Jadi saya kira sesuatu yang sifatnya di permukaan seperti itu tidak perlu kemudian mengobrak-abrik tekanan yang sifatnya mendasar. Jadi ibaratnya kita mau mengusir tidak perlu membakar tumbung padinya kan gitu. Kita urai aja masalahnya. Ada masalah dan sudah terjadi begitu ya. Momen berpelukannya sudah banyak begitu. Termasuk di kalangan yang awam begitu. Banyak upaya lain yang bisa diupayakan, banyak dialog ya, dan kemudian saya kira juga dengan perbaikan transparansi, demokratisasi dan lain sebagainya, dan pendidikan literasi tingkat literasi publik kita tingkatkan mengenai bersosial media, kemudian tentang harmoni hidup bersama, Pancasila. Itu justru jalan keluar yang lebih konkret ketimbang yang levelnya di konstitusi yang mengaturnya jabatan presiden. Itu ketersambungannya terlalu jauh, bahkan tidak nyambung sebenarnya. Jadi itu saya kira argumen yang sangat mengada-ada ya. Baik, Bang Abalin mungkin punya pendapat Bang Abalin soal logika bahwa menyatukan Jokowi Prabowo menghilangkan polarisasi pasca Pilpres? Ya, sebetulnya kalau Reinhardt dan CNN setuju, sebetulnya forum ini adalah menjadi forum yang tepat bagi teman-teman yang melakukan survei ini, kemudian bersama-sama dengan bapak-bapak yang dari anggota yang terhormat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bersama Mbak Bivitri sebetulnya. Ya itu udah cocok. Kalau kami dari Istana Negara, dari Kepresidenan, atau dari kantor staf Presiden, saya kira satu Republik juga sudah tahu bagaimana sikap dan pandangan Bapak Presiden terhadap wacana 3 periode. Sehingga ini tidak lagi menjadi bagian yang harus diikut dalam diskusi ini sebetulnya, Bung Reinhardt ya. Tetapi saya sungguh sayangkan juga kenapa bapak-bapak yang terhormat dan ibu yang terhormat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau teman-teman yang melakukan survei kemudian tidak ikut bincang. Kenapa itu penting? Karena penting untuk harus dijelaskan kepada publik tanah air. Jadi apa-apa yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang itu, mari kita membiasakan diri untuk tidak mengutak-atik, supaya kita juga punya tanggung jawab yang sama dalam pembelajaran pada masyarakat di tanah air. Meskipun
Meskipun kita tahu bahwa dalam berdemokrasi di tanah air ini kan juga adalah setiap warga berpikir, bertindak, kemudian membicarakan itu dengan DPR, MPR, saya kira hak siapa saja. Tapi kan kita punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada publik, dan yang paling terpenting adalah tidak salah sekitar 3 sampai 5 kali berulang-ulang Bapak Presiden telah mengeluarkan statement terkait dengan masalah periodisasi ini. Bahwa kalau terjadi ada polarisasi dalam hal pemilihan umum akan datang, saya kira kita punya pemahaman yang sangat matang, sangat kuat untuk harus bisa diatur regulasinya dengan baik, agar akan datang itu orang memilih presiden, calon wakil presiden atau calon presiden itu bukan lagi terkait dengan masalah isu-isu yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita. Kita sadar bahwa kita punya suku yang berbanyak latar belakang agama, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan dan Islam. Tidak boleh lagi orang memunculkan berbagai macam fase-fase yang bisa memecah belah bangsa dalam kehidupan kita bernegara. Saya kira itu komentar saya. Baik, jadi sekali lagi bahwa memang sudah diulang-ulang berkali-kali oleh Presiden untuk menolak wacana ini, bahwa kemudian ini muncul di ruang publik. Ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat bahwa wacana ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak relevan kemudian jika terus-menerus digunakan menjadi isu politik ya Bang Abalin? Benar. Jadi gini, 2 hal ya. Hal yang pertama, ini alam demokrasi. Kita ladeni saja dengan teduh, dengan tenang, ini alam demokrasi. Dan yang kedua, ya sampai nanti ada terjadi alasan ini, mungkin pilihan kata yang tepat bukan melanggar inkonstitusional, bukan. Tetapi mungkin harus memang saya setuju dengan Anda Reinhardt, bahwa membincangkan ini dari awal. Mbak Fitri juga saya setuju itu. Supaya berulang-ulang kita ingatkan rakyat, karena memang yang menjadi sangat penting itu adalah leading sektornya adalah Majelis Suara Rakyat Indonesia. Supaya apa? Orang belajar berdemokrasi, orang juga bisa mendapatkan pencerahan, rakyat juga bisa mendengarkan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Karena saya terus terang ingin menyampaikan bahwa saya sungguh-sungguh akan menjaga ruang publik dan saya tidak mau nanti ujung-ujungnya presiden lagi yang dituduh dan kena getah. Itu pasti saya melakukan perlawanan dengan siapapun. Karena berkali-kali presiden sudah bilang, presiden berkali-kali sudah mengatakan supaya saya tidak mau nanti presiden yang menjadi tertuduh lagi. Itu saya keberatan. Baik. Mudah-mudahan pesan yang kemudian kita ulas malam hari ini bisa sampai kepada masyarakat untuk mencerahkan kembali, menyampaikan kembali bagaimana kemudian konstitusi kita mengatur soal wacana periodisasi masa jabatan presiden. Terima kasih banyak Mbak Bivitri, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.